Pandemi COVID-19 menghantam daya beli masyarakat Indonesia, termasuk untuk membeli sepeda motor. Penjualan sepeda motor yang lesu sejak pandemi itu masuk ke tanah air diprediksi akan terus tertekan hingga akhir 2020. Ketua Bidang Komunikasi Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, Sigit Kumala memprediksi penjualan kendaraan roda 2 dalam negeri di tahun ini akan melambat hingga 45% dari tahun sebelumnya. Rumusan tersebut disimpulkan seiring dengan tersendatnya kegiatan industri dan bisnis di tengah hantaman COVID-19. Sejak Maret 2020, penjualan sepeda motor jauh dari kata menggembirakan. Penjualan kendaraan roda 2 yang di tahun-tahun sebelumnya bisa mencapai 500.000 unit setiap bulan, kini untuk menyentuh angka 200.000 saja, pengusaha harus mengerahkan segala jurus yang ada. Bila melihat lini masa industri roda 2 nasional pada 3 tahun belakangan, penjualan sepeda motor di tahun ini akan menjadi yang terburuk. Demi mengantisipasi potensi krisis pangan, Presiden Joko Widodo merencanakan perluasan pembangunan lumbung pangan hingga Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan. Pemerintah saat ini memfokuskan terlebih dahulu pembangunan food estate di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, serta Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Meski begitu, pembangunan lumbung pangan saat ini terkendala oleh beberapa masalah. Salah satunya sengkarut kepemilikan lahan. Jokowi juga meminta Kementerian Agraria untuk menyelesaikan masalah pemilikan lahan. Tidak hanya untuk antisipasi potensi krisis pangan, Jokowi menegaskan lumbung pangan juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor. Presiden Joko Widodo mengangkat Purbaya Yudhistha Dewa sebagai anggota Dewan Komisioner sekaligus Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan periode 2020 hingga 2025. Purbaya menggantikan posisi Halim Alamsyah yang masa jabatannya habis pada tahun ini. Purbaya sebelumnya adalah anak buah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Pria lulusan Institut Teknologi Bandung itu sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Marves. Selain Purbaya, Jokowi juga mengangkat Luki Alfirman, Destri Damayanti, dan Didik Mandiono sebagai anggota Dewan Komisioner LPS. Semangat warga negara Cina untuk berbelanja loyo pada Agustus 2020. Data penjualan retail Januari hingga Agustus turun 8,6% dari tahun lalu menjadi 23,8 triliun yuan. Sementara penjualan retail di Cina pada Agustus hanya tumbuh 0,5% secara tahunan. Sedangkan penjualan online barang dan jasa konsumen tumbuh 13,3% pada Agustus. Ini lebih lambat dari pertumbuhan Juli sebesar 18,8% dan turun dari Juni sebesar 19%. Ini menandai pemulihan ekonomi kedua terbesar di dunia masih menghadapi banyak tantangan. Sebelumnya pemerintah Cina mencoba menggenjot konsumsi domestik demi mengimbangi pasar ekspor yang masih lemah. Perekonomian Argentina makin betah di jurang resesi, apalagi corona makin membuat ekonomi negeri itu terpuruk. Pada kuartal 2 tahun 2020, ekonomi negara tersebut minus 19,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Saat ini resesi Argentina memasuki tahun ketiga karena telah tercatat minus sejak kuartal 2 tahun 2018. Ekonomi negeri Tenggo itu minus dalam hampir 9 kuartal beruntun. Penyusutan ekonomi akibat COVID-19 menjadi yang paling dalam dibandingkan kontraksi 16,3% selama krisis besar Argentina 2002. Sektor jasa, konstruksi, dan manufaktur paling terpukul akibat kebijakan lockdown panjang. Investasi turun hampir 40% dari tahun sebelumnya dengan tingkat pengangguran mencapai 2 digit dan inflasi lebih dari 40%.